Halo semua, pernah nggak sih kita lihat data, lihat angka-angka, tapi rasanya kayak lagi baca bahasa asing? Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya. Kita akan belajar gimana caranya melihat dan, yang lebih penting, mengerti cerita yang tersembunyi di balik semua angka itu. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, fasih berbahasa data. Tapi coba deh pikirin, setiap hari kita itu dibanjiri sama data. Mulai dari berita yang kita baca, laporan di kantor, sampai info kesehatan. Jadi, bisa membaca data itu bukan lagi skill tambahan loh, tapi udah jadi kebutuhan. Tenang aja, kita nggak akan jadi ahli statistik dalam semalam kok. Tujuannya simple. Dalam 5 menit ke depan, kita mau bekali Anda dengan beberapa alat dasar. Anggap aja ini semacam kotak peralatan visual, supaya kita semua jadi lebih pede waktu berhadapan sama data. Oke, langsung aja kita buka kotak peralatan kita. Alat pertama, yang saya yakin paling sering Anda lihat, adalah diagram batang. Anggap aja ini tuh palunya di dunia data. Alat andalan buat satu hal, membandingkan. Definisinya sebetulnya gampang banget. Kita pakai batang-batang ini buat membandingkan macam-macam hal. Logikanya sederhana. Makin panjang batangnya, ya makin besar nilainya. Intuitif banget. Jadi kita bisa langsung lihat mana yang lebih besar atau lebih kecil dalam sekejap. Nah, lihat deh contoh ini. Ini data anggaran pendidikan dari tahun 2009 sampai 2014. Tanpa perlu kita pelototin angkanya satu-satu, mata kita langsung bisa nangkep ceritanya kan? Kelihatan banget ada tren naik. Itulah hebatnya diagram batang. Kita bisa langsung membandingkan dari waktu ke waktu. Jadi, kapan kita harus pakai diagram batang? Pertama, kalau mau bandingin jumlah antar kelompok. Kedua, kalau mau lihat perubahan dari waktu ke waktu. Dan ketiga, kalau mau cepet-cepetan cari mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Efektif banget. Oke, alat pertama brace. Sekarang kita ambil alat kedua dari kotak kita, diagram lingkaran. Kalau tadi diagram batang itu soal perbandingan, nah, diagram lingkaran ini jagonya soal proporsi. Coba bayangin aja sebuah kue. Nah, diagram lingkaran atau yang sering kita sebut pie chart, itu tugasnya motong-motong kue itu jadi beberapa bagian. Besar kecilnya potongan nunjukin seberapa besar kontribusi masing-masing bagian terhadap kue secara keseluruhan. Pas banget buat nunjukin persentase dari total. Dan lihat deh contoh ini, pas banget. Perbandingan prediksi hasil pilpres sama hitungan resminya, cuma dengan sekali lihat, kita langsung dapat gambaran soal porsi suara. Seberapa besar kue suara yang didapat tiap kandidat, visualnya bikin kita langsung ngerasain pembagiannya, nggak perlu ngitung persentasenya lagi. Pernah kepikiran nggak sih gimana ini dibuat? Logikanya simpel banget kok. Pertama, kita cari totalnya. Terus kita hitung persentase tiap kategori dari total itu. Nah, persentase itulah yang jadi dasar buat motong kuenya. Makin besar persentasenya, ya makin besar potongannya. Untungnya, zaman sekarang kita udah nggak perlu ngitung manual. Tinggal klik, jadi. Oke, yang dasar-dasar tadi udah kepegang nih. Sekarang kita intip sedikit dua alat yang agak lebih advance. Alat-alat ini bantu kita buat ngelihat distribusi atau bisa dibilang bentuk dari data kita. Yang pertama itu histogram. Tunggu dulu. Ini kan kelihatannya kayak diagram batang ya? Mirip, tapi fungsinya beda banget. Histogram itu bukan buat membandingkan kategori, tapi buat nunjukin seberapa sering sebuah nilai muncul dalam satu rentang data. Nah, ini penting banget biar nggak ketukar. Gampangnya gini, diagram batang itu buat kategori yang beda-beda, kayak apel, jeruk, pisang. Makanya batangnya ada jaraknya. Kalau histogram itu buat data yang nyambung, kayak tinggi badan atau nilai ujian. Batangnya nempel satu sama lain, karena datanya itu sebuah rentang. Terakhir ada yang namanya OGIF. Namanya emang agak unik ya, tapi konsepnya itu soal akumulasi atau penumpukan. Coba bayangin, kita lagi ngisi ember pakai air. Grafik OGIF itu nggak nunjukin seberapa banyak air yang dituang tiap detik, tapi seberapa penuh embernya seiring waktu. Makanya grafiknya selalu naik. Ini berguna banget buat jawab pertanyaan kayak, berapa banyak sih siswa yang nilainya di bawah 70? Oke, kita udah lihat beberapa alat di kotak peralatan kita. Sekarang, ini nih bagian yang paling penting. Milih alat yang pas. Kenapa? Karena cara kita menampilkan data, pada dasarnya adalah cerita yang mau kita sampaikan. Sekarang, coba deh lihat tabel ini. Ini data penjualan mentah. Penuh banget sama angka. Jujur deh, bisa nggak Anda langsung lihat polanya? Minggu mana yang paling jelek di bulan Februari?
Atau bulan mana yang totalnya paling tinggi? Susah kan? Otak kita butuh waktu buat memproses ini semua. Jadi, apa cerita yang sebenarnya tersembunyi di balik angka-angka ini? Kalau Anda yang pegang data ini, gimana caranya Anda mengubahnya jadi cerita visual yang menarik? Mungkin pakai diagram batang buat bandingin total per bulan, atau malah diagram garis buat lihat tren tiap minggunya? Dan ini dia poin utamanya. Nggak ada satu jawaban yang paling benar. Tapi setiap pilihan grafik yang Anda ambil akan menonjolkan sisi cerita yang berbeda. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah grafik, jangan cuma dilihat, tapi coba tanyakan, cerita apa sih yang mau disampaikan oleh pembuatnya? Karena sekarang Anda bukan lagi sekedar pembaca data, tapi juga seorang pencerita. Dan ingat, dengan data yang sama, cerita yang berbeda bisa dihasilkan. Pilihlah dengan bijak.